Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yoel Negroni selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan juga rasa hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadiq MSI selaku dosen pengampu mata kuliah statistik bisnis, dan teman-teman sekalian yang pada hari ini bisa berhadir. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Pertama ada Ahmad Jaki Maulana. Lalu berikutnya ada Ataya Suja Alhanan, Hafiz Alimi, Kaizar Reski Ramadan, Muhammad Apek Lupiti Jaya, Muhammad Firza Abo Firmansah, Roland Andrian, Valentinus Kukuh, dan saya sendiri. Nah, pada pagi hari ini materi yang kami bawa adalah analisis multivariat, yaitu gimana kita bisa memahami hubungan kompleks data. Analisis multivariat adalah metode statistik. Iya. Baik, duduk aja nggak apa-apa. Biar si Roma yang jelasin. Iya, duduk aja nggak apa-apa. Jadi analisis multivariat adalah metode statistik yang penting untuk menganalisis hubungan antar banyak variabel secara bersamaan. Teknik ini membantu mengungkapkan pola tersembunyi dan memberikan pemahaman menyeluruh dalam berbagai bidang seperti pemasaran, kesehatan, dan juga ilmu sosial. Makalah kami ini, yang kami presentasikan ini, membahas definisi, konsep dasar, jenis-jenis teknik penerapan, keuntungan, keterbatasan, serta langkah-langkah melakukan analisis multivariat. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita semua bisa mengembangkan kembali kemampuan analisis kita yang kritis dan juga aplikatif. Nah, jadi untuk selanjutnya, untuk membahas definisi dan juga tujuan analisis multivariat, akan saya serahkan kepada teman saya, Firza Afwa Firmansah. Dipersilahkan waktu dan tempat. Ya, melanjutkan tadi materi yang sudah dipaparkan oleh abang kita, Abang Romo, yaitu definisi dan tujuan analisis multivariat. Oke, dari definisi dulu. Definisi analisis multivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis lebih dari dua variabel secara bersamaan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami hubungan kompleks antara variabel dalam suatu data. Analisis ini tidak hanya fokus pada hubungan antara satu variabel dengan lainnya, tetapi juga bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi dalam sebuah sistem yang lebih besar. Contohnya dalam studi kesehatan, bukan hanya hubungan antara pola makan dan kesehatan jantung yang dianalisis, tetapi juga bagaimana variabel seperti usia, aktivitas fisik, dan stres berinteraksi dalam mengaruhi hasil kesehatan. Nah, di sini ada 4 tujuan utama multivarian. Yang pertama itu mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data, yaitu mengungkap struktur atau kelompok dalam data yang tidak terlihat melalui analisis sederhana. Yang kedua, menganalisis hubungan antara variabel, menilai seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tertentu dan bagaimana pengaruh satu variabel terhadap lainnya. Yang ketiga, membuat prediksi berdasarkan data, yaitu yang itu digunakan dalam regresi berganda untuk membangun model prediksi yang kompleks. Dan yang terakhir, yang keempat, mengurangi dimensi data besar. Melalui teknik seperti analisis faktor, data dengan banyak variabel dapat disederhanakan menjadi beberapa dimensi utama tanpa kehilangan informasi penting. Nah, di sini selanjutnya ada perbedaan dengan analisis multivariabel. Yang pertama dari multivariat, yaitu melibatkan lebih dari satu variabel dependen, misalnya memodelkan pengaruh usia, pendidikan, dan penghasilan terhadap kepuasan hidup dan stres kerja sekaligus. Selanjutnya yang multivariabel itu hanya melibatkan satu variabel dependen namun dengan beberapa variabel independen.
Nah, pentingnya analisis multivariat menjadi krusial karena banyak fenomena di dunia nyata melibatkan variabel yang saling mempengaruhi secara simultan. Teknik ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif, penemuan insight yang tidak tampak dari analisis atau variabel. Selanjutnya pemahaman terhadap sistem atau populasi yang kompleks. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Firza untuk penjelasan materinya. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar dan asumsi analisis multivarian. Kepada Saudara Hafiz dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Romo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam analisis multivariat. Yang pertama ada pengertian variabel dan variat. Dalam analisis statistik, istilah variabel merujuk pada karakteristik atau atribut yang dapat diukur dan memiliki nilai yang bervariasi. Contohnya seperti usia, pendidikan, tingkat pendidikan, atau referensi konsumen. Variabel dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu variabel independen, yaitu yang mempengaruhi, dan variabel dependen yang dipengaruhi. Sementara itu ada variat. Variat adalah kombinasi linier dari beberapa variabel yang digunakan dalam analisis multivariat. Variat ini membantu peneliti untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis. Sebagai contoh, dalam analisis faktor, variat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan mendasari hubungan antar variabel. Selanjutnya, jenis data yang digunakan dalam analisis multivariat. Analisis multivariat membutuhkan data yang sesuai untuk menghasilkan data yang valid. Jenis data yang sering digunakan meliputi yang pertama ada data kuantitatif, yaitu data numerik seperti skor ujian, pendapatan, atau berat badan. Data ini sering digunakan karena sifatnya yang terukur dan objektif. Selanjutnya ada data kategorial, data yang dikelompokkan ke dalam kategori seperti jenis kelamin, status pernikahan, atau tingkat pendidikan. Selanjutnya ada data campuran. Data campuran ini yaitu kombinasi antara data kuantitatif dan data kategorikal. Misalnya analisis yang melibatkan usia dan preferensi produk. Setiap jenis data memiliki metode analisis dan analisis yang berbeda. Data kuantitatif sering dianalisis menggunakan teknik seperti regresi berganda, sedangkan data kategorikal lebih cocok untuk analisis diskriminan. Data campuran memerlukan pendekatan yang lebih kompleks seperti struktur equation modeling atau SEM. Selanjutnya asumsi dasar dalam analisis multivariat. Analisis multivariat memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar hasilnya valid. Berikut adalah asumsi-asumsi tersebut. Yang pertama ada normalitas multivariat, yaitu data harus mengikuti distribusi normal multivariat. Hal ini penting untuk teknik seperti analisis faktor atau SEM. Selanjutnya ada homoskedistisitas, yaitu varians dan variabel dependen harus sama di seluruh tingkat variabel independen. Selanjutnya ada independensi observasi, yaitu setiap observasi dalam dataset harus independen satu sama lain. Selanjutnya ada hubungan linier. Hubungan antara variabel harus bersifat linier agar analisis dapat dilakukan dengan tepat. Jika asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, maka hasil dapat menjadi bias atau tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, peneliti sering melakukan uji diagnostik seperti memulai analisis. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Hafiz. Selanjutnya kita akan membahas materi yaitu jenis-jenis analisis multivariat. Nah, untuk ini akan ada dua pembicara. Yang pertama ada Apip Lutfi dan juga Ataya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Jenis-jenis analisis multivariat. Analisis multivariat mencakup berbagai metode statistik yang dirancang untuk memahami hubungan kompleks antar variabel. Metode ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan analisis dan hubungan antar variabel yang dianalisis. Berikut adalah 3 jenis utama analisis multivariat.
1. Analisis dependensi. Analisis dependensi bertujuan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antara satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Teknik ini membantu peneliti memahami bagaimana variabel independen mengaruhi variabel dependen secara simultan. Teknik yang digunakan yaitu A. Regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. B. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan membantu mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan variabel prediktor. 2. Analisis interdependensi. Analisis interdependensi digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel tanpa membedakan antara variabel independen dan dependen. Teknik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pola atau struktur tersembunyi dalam data. Teknik yang digunakan yaitu A. Analisis faktor. Analisis faktor bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor laten yang mendasari hubungan antar variabel. B. Analisis cluster. Analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Sekian dari saya serahkan kepada Ataya. Saya akan lanjutkan pemaparan materi di depan saya. Selanjutnya mode struktural. Mode struktural menggabungkan elemen-elemen dari analisis dependensi dan interdependensi. Teknik ini digunakan untuk menguji hubungan teoritas antara variabel dalam satu model yang kompleks. Salah satu teknik yang digunakan adalah structural equation modeling atau SEM, yaitu metode statistik yang memungkinkan peneliti untuk menguji baik hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. SEM sering diterapkan dalam bidang ilmu sosial untuk menguji model teoritas yang melibatkan banyak konstruk secara simultan. Sebagai contoh, seseorang peneliti dapat menggunakan SEM untuk menganalisis bagaimana kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Afif dan juga saudara Atta. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan analisis multivariat di berbagai bidang. Nah, untuk materi ini ada dua orang lagi yang akan menjelaskannya, yaitu Kaisar Rizky Ramadan dan juga Ahmad Zaki Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke materi penerapan analisis multivariat. Yang pertama, analisis multivariat dalam bidang pemasaran. Dalam bidang pemasaran terdapat dua segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi pasar dengan analisis klaster. Analisis klaster membantu perusahaan memahami karakteristik konsumen dengan baik. Teknik ini mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan atribut seperti preferensi produk, pola pembelian, atau demografi. Dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menggunakan analisis klaster untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang lebih cenderung membeli produk premium dibandingkan produk standar. Hasil ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kampanye pemasaran sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Yang kedua, prediksi perilaku konsumen dengan regresi berganda. Regresi berganda memungkinkan perusahaan memprediksi perilaku konsumen dengan menganalisis
hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Sebagai contoh, perusahaan dapat mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan hasil analisis ini, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Teknik ini juga membantu dalam merancang promosi yang lebih efektif untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Kaisar Reski Ramadan. Saya izin melanjutkan materi dari Ahmad Zaki Maulana. Saya akan membahas analisis multivariat dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan sendiri, analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan suatu penyakit. Teknik ini membantu peneliti menemukan pola korelasi antara variabel-variabel yang terkait dengan kesehatan. Contohnya, analisis faktor dapat digunakan untuk mengelompokkan variabel seperti pola makan, tingkat aktivitas fisik, dan riwayat keluarga menjadi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung. Informasi ini sangat penting untuk merancang program pencegahan yang lebih efektif. Terus yang kedua, ada analisis multivariat dalam ilmu sosial. Structural Equation Modeling atau dapat disingkat SLM menjadi alat yang berguna dalam ilmu sosial untuk menguji hubungan teoritis antar variabel. Teknik ini memungkinkan peneliti dapat untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung dalam sebuah model yang kompleks. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat menggunakan SLM untuk mempelajari bagaimana kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan melalui mediasi motivasi. Dengan SLM, peneliti dapat menguji hipotesis yang melibatkan banyak variabel sekaligus, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kaisar Reski Ramadan juga Ahmad Zaki Maulana. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keuntungan dan keterbatasan analisis multivariat. Nah, untuk materi yang satu ini akan dibawakan oleh teman kita Roland Andrian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Keuntungan analisis multivariat. Kemampuan menganalisis hubungan kompleks. Analisis multivariat memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan yang kompleks antara banyak variabel secara simultan. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian yang melibatkan data besar dengan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dalam industri pemasaran, perusahaan dapat menggunakan analisis multivariat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk mereka. Dengan pendekatan ini, pola-pola tersembunyi dalam perilaku konsumen dapat diungkap sehingga strategi pemasaran dapat dirancang dengan lebih efektif. Efisiensi dalam mengolah data besar. Analisis multivariat dirancang untuk menangani dataset yang besar dan kompleks. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat menganalisis banyak variabel sekaligus tanpa harus memprosesnya satu persatu. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data. Dalam bidang kesehatan misalnya, analisis multivariat sering digunakan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Peneliti dapat menganalisis variabel seperti tingkat vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan mobilitas masyarakat secara bersamaan untuk memahami pola penyebaran virus. Yang kedua, keterbatasan analisis multivariat. Analisis multivariat membutuhkan pemahaman statistik yang mendalam tentang konsep statistik dan teknik analisis. Peneliti harus memahami asumsi-asumsi dasar seperti normalitas multivariat dan hubungan linier antara variabel. Untuk memastikan hasil analisis valid, kesalahan dalam memahami atau menerapkan teknik ini dapat menghasilkan interpretasi yang salah. Oleh karena itu, pelatihan dan pengalaman dalam statistik sangat penting bagi siapapun yang ingin menggunakan analisis ini. Terus, rentan terhadap kesalahan asumsi. Analisis multivariat bergantung pada beberapa asumsi statistik
yang harus dipenuhi. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak akurat. Sebagai contoh, asumsi normalitas multivariat seringkali sulit dipenuhi dalam dataset yang besar dan heterogen. Selain itu, hubungan antar variabel yang tidak linear dapat mempengaruhi validitas hasil analisis peneliti. Harus melakukan uji diagnostik untuk memastikan bahwa data memenuhi semua asumsi yang diperlukan sebelum melakukan analisis. Itu saja dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian Antian. Jadi untuk materi kita yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah langkah-langkah melakukan analisis multivariat. Nah, untuk materi ini akan dibawakan oleh Roland Tino Kukuh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang terakhir, langkah-langkah melakukan analisis multivariat. Seperti yang kita ketahui, analisis multivariat ini adalah teknik yang digunakan ketika kita ingin menganalisis lebih dari satu variabel sekaligus. Tapi sebelum memulai menganalisis, ada beberapa langkah penting yang perlu kita ketahui. Langkah pertama pastinya adalah menyiapkan data. Data yang kita pakai harus bersih, lengkap, dan sesuai dengan syarat-syarat statistik. Pembersihan data mentah itu seringkali punya masalah seperti nilai yang hilang dan ganda atau duplikat, atau data yang telah terlalu ekstrim, outlier. Jadi peneliti perlu cari dan atasi masalah ini. Misalnya nilai yang hilang bisa diatasi pakai mode imputasi, sementara outlier bisa dihapus atau ditransformasi biar tidak mengganggu hasil analisis. Selanjutnya ada normalisasi data. Dalam analisis multivariat kita biasanya anggap datanya normal dalam arti distribusinya. Tapi kalau tidak normal, kita bisa ubah dulu datanya, misalnya pakai logaritma supaya jadi lebih normal. Selanjutnya pengkodean variabel kategorikal. Nah, kalau kita punya variabel seperti jenis kelamin atau status pernikahan, itu perlu dikodekan dulu ke dalam angka supaya bisa dianalisis. Teknik yang sering dipakai antara lain one hot encoding atau label encoding. Selanjutnya, terakhir uji asumsi statistik. Sebelum lanjut ke analisis utama, penting buat cek apakah data kita memenuhi syarat-syarat dasar. Misalnya normalitas multivariat, homoskedastisitas atau kesamaan varians, dan independensi antar data. Uji statistik seperti ini, seperti uji Kolmogorov, Smirnov, atau uji Bartlett bisa dipakai untuk ini. Selanjutnya, pemilihan teknik yang tepat. Setelah datanya siap, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu memilih teknik analisis multivariat yang paling pas buat penelitian kita. Nah, ini tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian. Yang pertama ada analisis independensi. Kalau kita mau tahu apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen, kita bisa pakai teknik seperti regresi berganda atau analisis diskriminan. Misalnya kita mau prediksi nilai akhir mahasiswa dari lama belajar dan jumlah kehadiran. Regresi berganda cocok. Yang kedua ada analisis interdependensi. Kalau kita mau lihat hubungan antar variabel tanpa bedain mana yang independen dan mana yang dependen, kita bisa pakai analisis faktor atau analisis cluster. Teknik ini sering dipakai untuk cari pola tersembunyi dalam data survei. Yang ketiga ada model struktural. Kalau hubungan antar variabelnya kompleks, kita pakai structural equation modeling atau SEM. Ini cocok buat penelitian yang melibatkan banyak hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Yang terakhir, jenis data yang digunakan. Teknik yang dipilih juga tergantung dari jenis datanya. Ada yang datanya kuantitatif, lebih cocok pakai regresi berganda. Ada yang datanya kategorikal, lebih cocok dipakai analisis diskriminan. Dan juga ada yang datanya campuran, bisa pakai SEM atau analisis cluster. Interpretasi hasil. Langkah terakhir adalah menginterpretasi hasil analisis. Ini penting supaya hasil kita dapat dipahami dan punya makna dalam konteks penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, evaluasi signifikan statistik. Kita harus cek nilai p-value, apakah hubungan antar variabel itu signifikan secara statistik. Misalnya, kalau p-nya di bawah 0,05 berarti hubungan itu signifikan. Yang kedua, analisis koefisien. Dalam regresi kita bisa lihat arah dan kekuatan hubungan dari koefisiennya.
Jika koefisiennya positif, maka hubungannya searah. Jika koefisiennya negatif, hubungannya berlawanan. Yang ketiga, visualisasi hasil. Grafik dan tabel bisa bantu menyampaikan hasil analisis dengan lebih jelas. Contohnya, diagram jalur sering dipakai dalam SEM untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Yang terakhir, validasi hasil. Terakhir, analisis harus sangat divalidasi. Artinya, kita bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya atau pakai data lain untuk memastikan hasilnya bisa dipercaya dan berlaku secara umum. Mungkin itu saja penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Cek. Baik, terima kasih untuk Roland Dinokuku untuk materi yang disampaikan. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian sesi diskusi. Jadi pada sesi ini mungkin 3 pertanyaan Pak. Nah, 3 pertanyaan. Jadi untuk sesi pertama ini kami buka untuk 3 penanya. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya sekarang. Baru 1, 2, 1 lagi. Oh ya, 3. Jadi ada Reva, ada Marsha dengan Saskia. Oke. Mungkin untuk Mas Reva dulu silakan. Terima kasih kepada Rektor ini. Perkenalkan, saya Muhammad Reva Moidan Purnomo dengan NIM akhir 07. Di sini saya akan menanyakan, apakah ada contoh di mana analisis multivariat itu gagal memberikan hasil yang diinginkan karena asumsi yang tidak terpenuhi, seperti masalah normalitas multivariat. Dan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Oke, bisa dikirim ke grup ya. Siap, direkap. Baik, selanjutnya Marsha, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsha Melida dari kelompok 6. Jadi pertanyaan saya tadi kan ada dijelaskan bahwa analisis multivariat itu punya kelebihan dalam mengolah data besar dan kompleks. Tapi analisis multivariat itu juga punya keterbatasan soal asumsi dan pemahaman statistik. Jadi pertanyaannya, menurut kalian bagaimana caranya kita itu bisa meminimalkan risiko kesalahan dalam penerapan analisis itu dalam penelitian? Oke, baik. Sama juga ya, dikirimkan ke grup untuk rekapitulasi. Oke, selanjutnya Saskia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Cikrana dengan NIM akhir 34. Jadi di sini kalian kan ada membahas keterbatasan analisis multivariat. Pada poin kedua, rentan terhadap kesalahan asumsi. Jadi di sini kalian mencantumkan analisis multivariat bergantung pada beberapa asumsi statistik yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, asumsi normalitas multivariat seringkali sulit dipenuhi dalam dataset yang besar dan heterogen. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menguji apakah asumsi normalitas multivariat sudah terpenuhi sebelum analisis dilakukan? Oke, baik, terima kasih. Itu 3 penanya tadi, berikan kami waktu untuk berdiskusi sebentar lah. Terima kasih. Itu sekarang pulang di video juga. Kelihatan dong ke sini. Kelihatan dong. ChatGPT. Oke, baik. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Reva. Pertanyaan tadi, apakah ada contoh di mana analisis multivariat gagal memberikan hasil yang diinginkan karena asumsi yang tidak terpenuhi seperti masalah normalitas multivariat? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Jadi misalkan maksud Reva kan misalnya ada analisis diskriminan, ada nilai data itu ada memprediksi suatu kelompok hasil, salah satu asumsi penting nih, misalnya analisis multivariat adalah normalitas multivariat, Pak. Namun ternyata hasil uji tes tersebut menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, misalnya karena adanya outlier yang kuat atau ada data bersegi yang tinggi. Jadi itu bisa mengakibatkan analisis diskriminan gagal atau misalkan kelompok dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika asumsi normalitas multivariat tidak terpenuhi? Ada beberapa solusi yang
bisa dilakukan, yaitu pertama, transformasi data. Jadi data seperti logaritma, akar kuadrat atau box bisa kita transformasi agar mendekati data distribusi normal. Lalu kita bisa menggunakan metode non-parametrik, yaitu ganti metode analisis dengan teknik non-parametrik, misalnya analisis cluster, hierarkis, atau analisis komponen utama berbasis jarak seperti MDS. Lalu bisa juga kita menggunakan robust statistik, yaitu menggunakan metode statistik yang tidak sensitif terhadap pelanggaran asumsi. Lalu ada juga identifikasi outlier, deteksi dan juga untuk mengatasi data outlier yang mungkin mengganggu normalitas. Jadi jika analisis multivariat seperti diskriminannya gagal karena asumsinya tidak terpenuhi, solusinya kita adalah melakukan yang tadi, transformasi menggunakan metode non-parametrik atau menggunakan metode statistik robust. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Oke, terima kasih Reva. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Tidak ada? Oke, selanjutnya dilanjutkan ke pertanyaan siapa lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha Maulida yang berbunyi, gimana caranya kita bisa meminimalkan risiko kesalahan dalam menerapkan analisis ini di dalam penelitian nyata. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada pahami aturan dasarnya terlebih dahulu. Nah, setiap metode statistik itu punya aturan atau asumsi. Misalnya datanya harus normal, tidak boleh terlalu banyak variabel yang saling berhubungan. Jadi kita harus cek dulu apakah data kita cocok. Selanjutnya bersihkan data dan siapkan data dengan baik. Nah, pastikan data tidak ada yang kosong, tidak ada nilai yang aneh, dan kalau perlu sesuaikan skala datanya agar analisisnya akurat. Selanjutnya menggunakan grafik untuk melihat pola. Nah, visualisasi seperti grafik bisa membantu kita melihat pola hubungan antar variabel atau data yang janggal sebelum dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya diskusi dengan orang yang paham dengan statistik. Nah, kalau bingung jangan ragu, tanya ke dosen, teman atau ahli statistik supaya tidak salah langkah. Selanjutnya menggunakan software statistik dengan benar. Jangan asal klik-klik di SPSS, R atau Python. Pelajari dulu cara pemakaiannya dan pahami gimana kita mendapatkan hasilnya. Selanjutnya cek ulang hasil dengan metode lain. Misalnya uji hasilnya dengan data berbeda atau pakai teknik validasi supaya tahu apakah hasilnya mudah dipercaya. Selanjutnya yang terakhir ada catat semua proses analisis. Tulis dengan jelas langkah-langkah yang dilakukan supaya orang lain bisa mengerti dan hasilnya bisa dicek ulang. Nah, itu saja yang dapat saya jawab. Apakah dipahami? Sama-sama. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Saskia yang berbunyi, bagaimana cara menguji apakah asumsi normalitas multivariat sudah terpenuhi sebelum analisis dilakukan. Jadi untuk mengecek apakah data sudah memenuhi normalitas multivariat sebelum analisis, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cek normalnya tiap variabel dulu. Pastikan setiap variabel atau kolom data punya sebaran data yang mendekati normal. Biasanya pakai uji Shapiro-Wilk. Yang kedua, cek normalitas untuk semua variabel sekaligus. Karena normalitas multivariat artinya gabungan semua variabel normal, kita bisa memakai uji khusus seperti yang pertama, uji Mardia atau mengukur sebaran data keseluruhan. Apa itu uji Mardia? Uji ini dipakai untuk cek apakah data multivariat kamu normal sesuai keseluruhan.
Bagaimana cara kerjanya? Uji mardia mengukur dua hal. Yang pertama ada skewness atau kemencengan data. Yang kedua ada kurtosis atau keruncingan data multivariat. Hasilnya, kalau nilai skewness dan kurtosis dari uji ini tidak terlalu jauh dari nilai normal, maka data dianggap memenuhi asumsi normalitas multivariat. Dan yang kedua ada uji Henze-Ziegler. Uji ini digunakan untuk mengecek normalitas multivariat, tapi cara kerjanya berbeda dari mardia dan biasanya lebih sensitif mendeteksi penyimpangan. Cara kerjanya mengukur seberapa jauh data dari distribusi normal multivariat secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai p-value besarnya biasanya lebih dari 0,05, artinya data kamu dianggap normal secara multivariat. Apakah sudah terjawab? Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kami buka sesi kedua, Bang. Ya. Jadi untuk sesi kedua sama 3 penanya. Kami buka sekarang. 1, 2. Satu lagi. Gak ada apa-apa, ada masalah. 2 aja lah. Jadi Olive dan juga Puji. Saya dipersilahkan untuk Olive. Untuk 1. Siapa dulu? Kamu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Melania Zahra dari kelompok 1. Jadi saya izin bertanya, itu di bagian model struktural itu kan tadi ada menggunakan teknik yang SEM itu kan. Nah, bagaimana cara mengenali variabel mediasi atau moderasi yang tepat saat membuat model SEM dan apa akibatnya kalau variabel-variabel itu tidak dimasukkan dalam analisis? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Olive. Selanjutnya Mbak Puji. Oke, perkenalkan kembali aku Puji Nurfatina Nafisa. Dalam analisis data, pendekatan multivariat itu kan sering dipilih karena mampu menangani banyak variabel secara bersamaan dan memberikan gambaran hubungan yang kompleks di antara mereka nih. Tapi namun bukan berarti pendekatan ini tuh selalu menjadi pilihan terbaik. Jadi aku mau nanya, dalam konteks tersebut, dari semua metode analisis multivariat yang kalian sampaikan barusan, apakah ada kondisi tertentu yang dimana justru lebih baik kita tidak menggunakan pendekatan multivariat? Kalaupun iya, bisa berikan contohnya nggak ke saya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami minta waktu untuk mendiskusikan pertanyaan tadi. Baik, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Puji Nurfatina Nafisa. Soalnya dari semua metode analisis multivariat yang disampaikan, apakah ada kondisi tertentu di mana justru lebih baik kita tidak menggunakan pendekatan multivariat? Kalau iya, contohnya seperti apa? Jawabannya iya, ada kondisi di mana analisis multivariat sebaiknya tidak digunakan, yaitu saat jumlah data terlalu sedikit. Analisis multivariat butuh banyak data, kalau datanya sedikit hasilnya bisa menyesatkan. Setelah itu hubungan antar variabel tidak kuat atau tidak relevan. Kalau variabel-variabel lainnya tidak saling berkaitan, analisis multivariat jadi tidak efektif. Setelah itu asumsi statistik tidak terpenuhi, misalnya data tidak normal, tidak homogen, atau ada banyak outlier
ini bisa membuat hasil analisis salah. Kalau untuk contohnya, seperti contoh kasus, kamu meneliti pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian mahasiswa. Masalahnya, hasil analisis menunjukkan bahwa untuk mahasiswa yang belajar di bawah 2 jam, prediksi nilainya meleset jauh. Tapi yang belajar di atas 5 jam, prediksinya akurat. Ini artinya kesalahan prediksi tidak merata di seluruh tingkat jam belajar, yang berarti terjadi pelanggaran homoskedastisitas. Akibatnya model regresi jadi berat sebelah dan tidak konsisten. Apakah dapat dipahami? Ya, dipahami. Terima kasih. Cek, baik, selanjutnya pertanyaan dari Olivia. Pertanyaan tadi apa nih? Bagaimana cara mengenali variabel mediasi atau moderasi yang tepat saat membuat model SEM, dan apa akibatnya kalau variabel-variabel tidak dimasukkan dalam analisis? Nah, jadi kita untuk memahami perbedaan antara mediasi dan juga moderasi itu kita harus lihat dulu teorinya. Jadi di sini teorinya itu adalah variabel mediasi itu sendiri adalah perantara, sedangkan variabel moderasi adalah penguat atau pengubah. Jadi misalnya contoh, bisa Pak izin pakai papan tulis. Oke. Misal ini variabel X, variabel independennya itu adalah tentang stres kerja, stres kerja. Sedangkan variabel independennya variabel Y itu tentang kinerja pekerjaannya. Nah, jadi variabel mediasi itu menunjukkan hubungan antara ini, bagaimana bisa mempengaruhi ini. Misalnya, nah contohnya pengaruhnya itu adalah variabel mediasi itu kepuasan kerja. Jadi bagaimana hubungan variabel X ini bisa sampai ke variabel Y tadi kan? Bagaimana stres kerja itu mengaruhi kinerja. Jadi variabel mediasinya itu adalah misalnya M, kepuasan kerja. Nah, jadi kita menganalisa bagaimana kepuasan kerja ini bisa menghubungkan antara stres kerja kepada kinerja. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya variabel moderasi itu menguatkan mengaruhi kuat lemahnya atau arah hubungan antara X dan Y. Jadi misalnya pengaruh kerja nih, stres kerja terhadap kinerja yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Jadi di sini ada variabel Z yang mana adalah pengalaman kerja si pegawai itu. Nah, jadi ini untuk menguatkan hubungannya, sedangkan moderasi ini untuk menguatkan argumen ini, sedangkan mediasi ini untuk menghubungkan antara variabel X dan juga variabel Y begitu. Nah, jadi selanjutnya pertanyaannya, apa akibatnya kalau variabel itu tidak dimasukkan? Jadi akibatnya model itu bisa jadi kurang lengkap. Tanpa adanya mediator, hubungan X ke Y mungkin tampak lemah atau tidak signifikan. Padahal ada jalur perantara yang kuat. Hasilnya dan juga nanti di model SEM hasilnya bisa bias, akan memberikan hasil yang menyesatkan atau terlalu sederhana. Lalu kekuatan prediksinya juga menurun. Jadi model kehilangan kemampuan menjelaskan kompleksitas hubungan variabel. Dan juga yang terakhir, hipotesis tidak teruji dengan baik. Jadi teori yang mendasari model itu tidak diuji sepenuhnya karena variabel penting yaitu mediator dan juga mediasi tadi, moderasi dan juga mediasi tadi tidak disertakan. Jadi itu jawabannya Olivia. Terima kasih. Apakah kurang? Paham banget. Terima kasih. Pada kelompok 5. Ya guys, tapi udah habis itu kayaknya aku bisa dipilih. Baik, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Langsung kesimpulan Pak. Jadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini adalah analisis multivariat adalah alat penting untuk memahami hubungan kompleks antar variabel dan membuat keputusan berbasis data yang akurat. Analisis multivariat merupakan metode statistik yang sangat penting untuk menganalisis hubungan antar banyak variabel secara
simultan. Teknik ini memungkinkan peneliti atau praktisi untuk mengungkap data tersembunyi, mengidentifikasi struktur data yang kompleks, serta membuat prediksi berdasarkan kombinasi variabel yang relevan. Terdapat berbagai jenis pendekatan dalam analisis multivariat seperti regresi berganda, analisis faktor, analisis diskriminan, analisis cluster, dan struktural equation modeling, yang masing-masing memiliki fungsi dan penerapan yang spesifik tergantung pada tujuan penelitian. Jadi penerapan analisis multivariat sangat luas, mulai dari bidang pemasaran, kesehatan, dan juga ilmu sosial. Namun metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pemenuhan asumsi statistik dan kebutuhan dalam pemahaman mendalam mengenai teknik analisis. Secara keseluruhan, analisis multivariat adalah alat penting dalam dunia akademik dan profesional yang membantu dalam membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan komprehensif. Sekian dari kami kelompok 5, terima kasih. Selanjutnya silakan offline memberikan summary atau ringkasan